Sejak manusia pertama menatap cakrawala dan membayangkan hari esok, ada satu kerinduan yang tak pernah benar-benar padam, yaitu kerinduan akan dunia yang sempurna. Dunia tanpa kelaparan, tanpa ketidakadilan, dan tanpa air mata yang jatuh tanpa alasan. Di setiap zaman, mimpi itu muncul dengan wajah yang berbeda. Bagi para filsuf Yunani, ia hadir sebagai negara ideal yang tertata rapi. Bagi para pemikir Renaissance, ia menjelma sebagai pulau hayalan, tempat manusia hidup selaras dengan akal dan hukum. Dan bagi dunia modern, ia berubah menjadi sistem, angka, algoritma, dan janji kemajuan tanpa akhir. Namun ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan dengan jujur. Jika dunia benar-benar sempurna, masihkah manusia dibutuhkan di dalamnya? Utopia selalu lahir dari niat baik. Ia muncul dari empati terhadap penderitaan, dari keinginan menghentikan kekacauan, dan dari harapan bahwa sejarah tidak harus selalu berdarah. Tetapi justru di sanalah benih paradoks itu tumbuh. Sebab manusia bukan sekedar makhluk yang ingin aman, ia juga makhluk yang ingin memilih. Bukan hanya ingin bahagia, tetapi ingin menentukan sendiri apa arti bahagia itu. Kesempurnaan menuntut keteraturan, keteraturan menuntut keseragaman, dan keseragaman perlahan menuntut pengorbanan yang paling mahal, yaitu kebebasan manusia itu sendiri. Sejarah mencatat sesuatu yang ganjil. Setiap kali manusia berusaha membangun surga di bumi, bayang-bayang penjara justru ikut berdiri di belakangnya. Setiap kali penderitaan hendak dihapus sepenuhnya, makna hidup justru mulai menghilang. Inilah ironi terdalam dari impian manusia, bahwa dunia yang sepenuhnya bebas dari luka, mungkin juga dunia yang sepenuhnya bebas dari makna. Ini bukan tentang menolak harapan, bukan pula tentang merayakan kekacauan. Ini adalah undangan untuk berpikir lebih dalam. Apakah kesempurnaan sosial benar-benar tujuan manusia, atau hanya cermin dari ketakutan kita terhadap ketidaksempurnaan? Di titik inilah kita memasuki sebuah paradoks yang terus berulang dalam sejarah pemikiran manusia. Paradoks tentang mimpi paling indah yang justru menyimpan potensi kehilangan kemanusiaan itu sendiri. Inilah utopia paradoks. Jauh sebelum kata utopia dituliskan di atas kertas, gagasannya sudah hidup di dalam pikiran manusia. Ia lahir bukan dari kemewahan, melainkan dari ketidakpuasan. Setiap kali manusia menyadari bahwa dunia tempat ia hidup terasa tidak adil, disitulah imajinasi tentang dunia yang seharusnya mulai terbentuk. Pada masa Yunani kuno, pencarian itu mengambil bentuk rasional. Plato, melalui karyanya yang berjudul Politeia, tidak sekedar bermimpi tentang negara yang bahagia. Ia mencoba merancang masyarakat yang tertata sempurna, di mana setiap individu memiliki peran, setiap kelas memiliki fungsi, dan kekacauan digantikan oleh harmoni. Namun bahkan dalam rancangan ideal itu, sebuah pertanyaan sunyi bersembunyi. Apakah keteraturan yang sempurna masih memberi ruang bagi kebebasan manusia? Bagi Plato, keadilan adalah ketika setiap orang berada di tempatnya. Namun tempat itu tidak selalu dipilih, ia ditentukan. Dan sejak saat itulah benih paradoks pertama utopia muncul. Ketika keadilan didefinisikan secara absolut, pilihan pribadi mulai kehilangan arti. Berabad-abad kemudian, pada era Renaissance, gagasan utopia muncul kembali dalam wajah yang lebih halus. Thomas More dalam karyanya Utopia 1516 menggambarkan sebuah pulau dengan sistem sosial yang nyaris sempurna. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kepemilikan pribadi yang berlebihan, dan hukum dibuat untuk kesejahteraan bersama. Namun penting untuk dipahami, More tidak sedang menawarkan cetak biru untuk dunia nyata. Ia sedang mengkritik masyarakat Eropa pada zamannya, ketimpangan, keserakahan, dan kekuasaan yang korup. Disinilah fungsi awal utopia sebenarnya, bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai cermin. Utopia adalah cara manusia berkata bahwa dunia ini bisa lebih baik dari yang sekarang. Namun seiring waktu, makna itu mulai bergeser. Utopia tidak lagi sekedar kritik, tetapi berubah menjadi ambisi. Bukan lagi pertanyaan filosofis, melainkan janji politik. Dan ketika mimpi mulai diperlakukan sebagai rencana, ketegangan pun tak terelakkan. Karena imajinasi tidak pernah sepenuhnya memahami manusia. Ia menyederhanakan kompleksitas jiwa, merapikan kekacauan emosi, dan menganggap perbedaan sebagai masalah yang harus diselesaikan. Sejak awal kelahirannya, utopia menyimpan kontradiksi halus. Ia ingin membebaskan manusia dari penderitaan,
namun cenderung mengatur manusia agar penderitaan itu tidak pernah muncul. Dan di antara niat baik dan pengaturan yang terlalu rapi itulah, kita mulai melihat bahwa mimpi tentang dunia sempurna tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu membawa satu pertanyaan mendasar. Apakah manusia ingin dunia yang sempurna, atau dunia yang memberinya ruang untuk menjadi manusia? Selama berabad-abad, utopia hidup aman di wilayah pikiran. Ia menjadi wacana filsafat, kritik sastra, dan percakapan moral. Namun suatu hari, manusia mengambil langkah berani, atau mungkin ceroboh, untuk mewujudkannya. Di titik inilah mimpi berhenti menjadi cermin, dan berubah menjadi proyek. Ketika gagasan tentang dunia ideal turun ke jalan-jalan kota, memasuki ruang kekuasaan, dan dijadikan janji kepada massa, ia mengalami transformasi berbahaya. Utopia tidak lagi bertanya, ia mulai memerintah. Revolusi-revolusi besar dalam sejarah sering lahir dari rasa sakit yang nyata, ketimpangan, penindasan, dan kemiskinan yang menciptakan kemarahan kolektif. Di tengah situasi itu, utopia hadir sebagai cahaya, janji bahwa dunia bisa disusun ulang dari nol, lebih adil, lebih setara, dan lebih manusiawi. Namun menyusun ulang dunia berarti menyusun ulang manusia. Ideologi modern mulai menawarkan gambaran masyarakat sempurna. Kelas sosial dihapus, konflik dilenyapkan, dan sejarah diarahkan menuju satu tujuan akhir. Manusia tidak lagi dipandang sebagai individu yang rapuh dan unik, melainkan sebagai bagian dari sistem besar yang harus bekerja selaras. Disinilah pergeseran paling menentukan terjadi. Utopia tidak lagi berbicara tentang bagaimana seharusnya hidup, tetapi tentang bagaimana manusia harus hidup. Apapun yang tidak sesuai dengan gambaran ideal dianggap sebagai penghambat kemajuan. Perbedaan menjadi ancaman, keraguan menjadi musuh, dan kritik mulai terdengar seperti pengkhianatan. Ironisnya, semakin mulia tujuan yang dikejar, semakin keras cara yang digunakan untuk mencapainya. Atas nama masa depan yang cerah, pengorbanan di masa kini dianggap wajar. Atas nama keadilan yang sempurna, ketidakadilan sementara dilegalkan. Utopia yang semula lahir dari empati, perlahan berubah menjadi logika dingin. Dalam proyek sosial semacam ini, manusia tidak lagi dihargai karena kemanusiaannya, melainkan karena kegunaannya. Ia menjadi angka, fungsi, statistik, bagian kecil dari mesin besar bernama masa depan. Dan disinilah paradoks itu semakin jelas. Ketika dunia ideal diperlakukan sebagai tujuan absolut, manusia hidup yang nyata justru menjadi alat. Mimpi tentang surga di bumi mulai menuntut satu harga yang tak pernah diumumkan secara terang-terangan. Hak manusia untuk menjadi tidak sempurna. Kesempurnaan bukanlah keadaan yang muncul dengan sendirinya. Ia harus dijaga, dipelihara, dan dipastikan tidak menyimpang. Dan disitulah masalahnya dimulai. Setiap sistem yang mengklaim dirinya sempurna memiliki satu ketakutan mendasar, yaitu ketidakteraturan. Sebab satu penyimpangan kecil saja cukup untuk merusak keseluruhan bangunan ideal. Maka untuk mempertahankan utopia, pengawasan menjadi kebutuhan, bukan lagi sebagai alat darurat, melainkan sebagai fondasi. Aturan dibuat semakin rinci, perilaku dipetakan, pilihan dipersempit, bukan karena manusia jahat, tetapi karena manusia dianggap terlalu bebas untuk dibiarkan memilih sendiri. Dalam dunia yang mengejar kesempurnaan, kebebasan bukanlah nilai utama. Ia adalah variabel berbahaya. Manusia yang bebas bisa salah, bisa berbeda, dan bisa tidak sesuai rencana. Dan ketidaksesuaian adalah ancaman bagi sistem ideal. Maka lahirlah kontrol yang tidak selalu terasa kasar. Ia sering hadir dalam bentuk yang halus, seperti pendidikan yang menyeragamkan, narasi tunggal tentang kebaikan, dan pengawasan yang dibungkus dengan alasan keamanan dan kesejahteraan. Semakin sempurna sebuah tatanan ingin terlihat, maka semakin dalam ia harus masuk ke wilayah pribadi manusia. Sejarah dan pemikiran modern mencatat pola yang berulang, yaitu ketertiban absolut menuntut pengawasan absolut. Bukan karena penguasa selalu jahat, tetapi karena sistem tidak mentoleransi ketidakpastian. Di titik ini, manusia mulai berubah. Ia belajar menyesuaikan diri, bukan berpikir. Ia patuh, bukan karena setuju, melainkan karena penyimpangan terlalu berisiko. Ironisnya, banyak dari mereka yang hidup dalam sistem seperti ini merasa aman, teratur, dan dilindungi. Namun rasa aman itu datang dengan harga yang sunyi, yaitu hilangnya ruang untuk menjadi diri sendiri.
Kesempurnaan yang dijaga dengan kontrol tidak pernah bertanya apakah manusia bahagia secara utuh. Ia hanya memastikan bahwa manusia tidak mengganggu keteraturan. Dan ketika kebebasan mulai dipandang sebagai gangguan, kita mulai melihat wajah lain dari utopia. Bukan sebagai mimpi yang membebaskan, melainkan sebagai struktur yang mengurung. Disinilah satu kesimpulan pahit mulai muncul, bahwa untuk menciptakan dunia yang sempurna, manusia harus diperlakukan seolah-olah tidak sepenuhnya manusia. Tidak ada janji yang lebih menarik bagi manusia selain kebahagiaan, dan tidak ada alat yang lebih kuat bagi sebuah sistem selain janji bahwa semua orang akan bahagia. Di dalam banyak visi utopia, kebahagiaan bukan sekadar kemungkinan, ia adalah kewajiban. Setiap individu diharapkan merasa cukup, merasa puas, dan merasa damai. Kesedihan dipandang sebagai gangguan, kemarahan dianggap cacat, dan kegelisahan dinilai sebagai kegagalan sistem yang harus diperbaiki. Maka kebahagiaan tidak lagi tumbuh dari pengalaman hidup, melainkan diatur, dikelola, dan distandarisasi. Manusia diajarkan cara merasa yang benar, emosi diarahkan agar tetap stabil. Perasaan yang terlalu dalam, terlalu gelap, atau terlalu liar perlahan disingkirkan demi ketenangan kolektif. Namun kebahagiaan yang tidak boleh dipertanyakan perlahan kehilangan maknanya. Sebab kebahagiaan sejati selalu mengandung risiko. Risiko kehilangan, risiko kecewa, dan risiko terluka. Ketika semua risiko itu dihapus, yang tersisa bukan kebahagiaan, melainkan ketenangan mekanis. Dalam dunia semacam ini, manusia boleh tersenyum, tetapi tidak boleh bertanya. Boleh menikmati, tetapi tidak boleh merindukan sesuatu yang lebih. Kebahagiaan yang dipaksakan tidak memberi ruang bagi penderitaan, padahal justru dari penderitaanlah empati lahir. Ia tidak memberi ruang bagi kegelisahan, padahal kegelisahan sering menjadi awal dari kesadaran. Disinilah paradoks semakin dalam. Sistem yang mengklaim bisa membuat manusia bahagia, justru mencabut hak manusia untuk merasakan seluruh spektrum emosinya. Dan tanpa spektrum itu, emosi kehilangan kedalaman, kebahagiaan kehilangan kontras, dan hidup kehilangan cerita. Ketika kebahagiaan berubah menjadi kewajiban sosial, manusia tidak lagi bertanya, apa yang membuatku bahagia? Melainkan, apa yang seharusnya membuatku bahagia? Utopia pun memasuki wilayah paling sunyi dan paling berbahaya. Bukan lagi mengatur apa yang kita lakukan, tetapi mengatur siapa kita seharusnya menjadi. Sejak awal, manusia tidak hanya bertanya bagaimana cara hidup, tetapi mengapa hidup itu sendiri layak dijalani. Pertanyaan ini jarang muncul di saat segalanya mudah. Ia lahir justru ketika manusia berhadapan dengan kehilangan, kegagalan, dan rasa sakit. Di sanalah makna perlahan terbentuk. Namun dalam dunia yang dirancang untuk menghapus penderitaan, pertanyaan itu kehilangan tempatnya. Jika semua kebutuhan terpenuhi, jika semua risiko dihilangkan, jika rasa sakit dianggap sebagai kesalahan sistem, maka hidup berubah menjadi rangkaian hari yang aman, namun kosong. Manusia mulai hidup tanpa alasan yang benar-benar mendalam. Ia bergerak, tetapi tidak menuju apa-apa. Ia merasa nyaman, tetapi tidak merasa diperlukan. Ironisnya, penderitaan yang selama ini ingin kita singkirkan justru adalah guru paling setia manusia. Dari kegagalan, kita belajar batas diri. Dari luka, kita memahami empati. Dan dari ketidakpastian, kita menemukan keberanian. Ketika penderitaan dihapus sepenuhnya, pertumbuhan ikut menghilang. Dalam dunia tanpa rasa sakit, keberanian tidak lagi dibutuhkan. Keteguhan kehilangan makna, dan pengorbanan menjadi kata kosong. Manusia tidak lagi dipanggil untuk melampaui dirinya, karena tidak ada lagi yang harus dilampaui. Makna hidup tidak bisa diproduksi secara massal, ia tidak bisa diprogram, dan ia lahir dari hubungan unik antara manusia dan keterbatasannya. Namun utopia, dengan segala niat baiknya, memandang keterbatasan sebagai masalah, bukan sebagai bagian dari kemanusiaan. Di titik ini, paradoks menjadi semakin jelas. Ketika penderitaan dihapus demi kebahagiaan, makna justru ikut terhapus. Manusia mungkin tetap hidup, tetapi hidup itu tidak lagi terasa perlu. Dan ketika hidup kehilangan rasa perlu, kebahagiaan pun berubah menjadi rutinitas, bukan pengalaman yang bermakna. Pada titik ini, sebuah pertanyaan tidak bisa lagi dihindari. Jika utopia dirancang untuk manusia, mengapa ia tampak begitu sulit berdamai dengan sifat manusia itu sendiri? Utopia menginginkan keteraturan, sementara manusia membawa ketidakpastian. Utopia menuntut stabilitas,
sedangkan manusia tumbuh melalui perubahan. Utopia mengejar kesempurnaan, tapi manusia hidup melalui kegagalan. Disinilah konflik dasarnya berada. Manusia bukan makhluk yang sepenuhnya rasional. Ia emosional, kontradiktif, dan seringkali tidak konsisten. Ia ingin aman, namun juga ingin bebas. Ia mendambakan ketenangan, namun diam-diam membutuhkan tantangan. Utopia sebaliknya, hanya bisa bertahan jika manusia disederhanakan. Kompleksitas jiwa harus dirapikan, pilihan harus dipersempit, keinginan yang tidak sesuai dengan sistem harus dikoreksi. Paradoks terbesar utopia adalah ini: semakin ia berusaha menciptakan dunia yang ideal bagi manusia, maka ia harus menghilangkan sifat-sifat paling manusiawi. Kebebasan menjadi masalah, karena kebebasan memungkinkan kesalahan. Perbedaan menjadi ancaman, karena perbedaan menciptakan konflik. Dan kreativitas menjadi risiko, karena kreativitas sulit diprediksi. Maka utopia menghadapi pilihan yang mustahil, yaitu menerima manusia apa adanya dan membiarkan ketidaksempurnaan, atau mempertahankan kesempurnaan dengan mengorbankan manusia. Dan hampir selalu, sistem memilih yang kedua. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak proyek utopis, baik yang lahir dari ideologi politik, dari mimpi teknologi, atau dari janji kemajuan absolut, akhirnya berbenturan dengan kenyataan manusia. Bukan karena manusia gagal memahami utopia, tetapi karena utopia gagal memahami manusia. Paradoks ini tidak bersifat kebetulan. Ia muncul berulang kali di tempat yang berbeda, dengan wajah yang berbeda. Namun polanya sama, niat baik yang bertabrakan dengan sifat dasar manusia. Dan selama manusia tetap menjadi makhluk yang bebas, rapuh, dan penuh kontradiksi, utopia akan selalu berada dalam ketegangan abadi dengannya. Hampir tidak ada utopia yang runtuh secara tiba-tiba. Ia tidak jatuh dalam satu malam. Ia berubah, perlahan, sunyi, dan seringkali tanpa disadari. Pada awalnya semuanya tampak masuk akal. Aturan dibuat demi keteraturan. Pengawasan diterapkan demi keamanan. Pengorbanan diminta demi masa depan yang lebih baik. Dan selama perubahan itu bertahap, manusia belajar menyesuaikan diri. Namun ada satu momen yang selalu menjadi titik balik, yaitu saat kritik mulai dianggap sebagai ancaman. Disinilah utopia kehilangan sifat reflektifnya. Ia tidak lagi bertanya apakah dirinya benar, melainkan memastikan bahwa tidak ada yang mempertanyakannya. Perbedaan pandangan mulai diseragamkan, bahasa disederhanakan agar makna dapat dikendalikan, dan sejarah ditafsir ulang agar selalu mendukung narasi ideal. Utopia tidak berubah menjadi distopia karena niatnya berubah, melainkan karena ketakutannya tumbuh. Takut akan kekacauan, takut akan kegagalan, takut bahwa jika satu celah dibiarkan terbuka, seluruh bangunan sempurna akan runtuh. Maka sistem memperketat cengkeramannya, bukan lagi untuk melindungi manusia, melainkan untuk melindungi dirinya sendiri. Pada titik ini, manusia tidak lagi hidup dalam masyarakat ideal, melainkan di dalam struktur yang menuntut kesetiaan tanpa syarat. Yang ironis, banyak orang tetap menyebutnya utopia, karena alternatifnya, ketidakpastian dan kebebasan, terasa terlalu menakutkan. Distopia bukan selalu dunia penuh kekerasan. Seringkali ia adalah dunia yang tenang, tertib, dan tampak berhasil. Namun di balik keteraturan itu, manusia kehilangan hak paling mendasar, yaitu hak untuk mengatakan tidak. Dan ketika hak itu hilang, utopia telah sepenuhnya berubah wajah. Bukan lagi mimpi tentang dunia yang lebih baik, melainkan peringatan tentang apa yang terjadi ketika kesempurnaan ditempatkan di atas kemanusiaan. Setelah semua paradoks ini dibentangkan, pertanyaan yang tersisa bukan lagi tentang apakah utopia bermasalah, melainkan apakah manusia harus berhenti memimpikannya. Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Utopia pada dasarnya lahir dari harapan, dan harapan adalah bagian terdalam dari kemanusiaan. Tanpa harapan, manusia berhenti bergerak. Dan tanpa gambaran tentang dunia yang lebih baik, sejarah akan kehilangan arah. Masalahnya bukan pada mimpi itu sendiri, melainkan pada saat mimpi dianggap sebagai tujuan final yang harus dicapai dengan cara apapun. Ketika utopia diperlakukan sebagai arah, ia memberi inspirasi, ia mendorong perbaikan, dan ia mengingatkan manusia bahwa ketidakadilan bukan takdir. Namun ketika utopia diperlakukan sebagai tujuan absolut, ia menutup dialog, ia membungkam perbedaan dan menuntut kepatuhan. Disinilah pergeseran penting harus terjadi, bukan meninggalkan utopia, tetapi menurunkannya dari singgasana kesempurnaan.
Masyarakat yang manusiawi bukanlah masyarakat tanpa konflik, melainkan masyarakat yang mampu mengelola konflik tanpa kehilangan martabat. Bukan dunia tanpa penderitaan, melainkan dunia yang tidak mematikan makna di balik penderitaan. Utopia yang dewasa adalah utopia yang sadar akan keterbatasannya sendiri. Ia tahu bahwa manusia tidak bisa dirapikan sepenuhnya, bahwa kebebasan selalu berisik, bahwa ketidaksempurnaan bukan musuh, melainkan kondisi dasar kehidupan. Di titik inilah utopia berhenti menjadi bahaya dan kembali menjadi kompas. Mungkin kesalahan terbesar manusia bukanlah gagal menciptakan dunia yang sempurna, melainkan percaya bahwa kesempurnaan adalah syarat untuk hidup yang bermakna. Padahal justru dari retakan, cahaya masuk. Dari kegagalan, kesadaran lahir. Dan dari luka, empati tumbuh. Ketidaksempurnaan memberi ruang bagi pilihan. Pilihan memberi ruang bagi tanggung jawab, dan di sanalah martabat manusia berada. Utopia paradoks mengajarkan satu hal sederhana namun dalam, bahwa dunia yang sepenuhnya rapi mungkin nyaman, tetapi dunia yang memberi ruang bagi ketidakteraturanlah yang memungkinkan manusia benar-benar hidup. Kita tidak membutuhkan surga yang dipaksakan, melainkan kita membutuhkan dunia yang cukup aman untuk gagal, cukup bebas untuk berbeda, dan cukup manusiawi untuk memberi makna pada penderitaan. Mungkin tujuan tertinggi manusia bukanlah membangun utopia, melainkan menjaga agar kemanusiaan tidak hilang dalam proses memperbaiki dunia. Dan di sanalah paradoks itu berakhir, bukan sebagai jawaban final, melainkan sebagai pengingat abadi, bahwa ketidaksempurnaan bukan kutukan, melainkan anugerah yang membuat kita tetap menjadi manusia.